Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Lolita Sari dan yang kami banggakan sekalian teman-teman. Oke, langsung saja ya mulai presentasi. Di sini kami membahas tentang observasi perpustakaan Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya, kelompok kami beranggotakan 2 orang, yang dengan saya sendiri, Fathar Ryan, dengan teman saya, Nurhaida Hafni. Bisa dilihat di sini ada untuk petugas perpustakaan. Bisa dilihat yang di sebelah kanan ini ada 2 orang, dan kenapa di sini ada Ibu Lolita Sari? Nah, di sini ada hal yang menarik menurut saya ya. Oke, sebelum itu yang pertanyaan observasi yang kami tanyakan bisa dilihat. Yang pertama, struktur organisasi, latar belakang pendidikan, narasumber. Yang kedua, layanan apa saja yang disediakan perpustakaan Fikes. Yang ketiga, koleksi buku apa saja yang disediakan oleh perpustakaan Fikes. Yang keempat, bagaimana mahasiswa perpustakaan mengakses koleksi yang ada di perpustakaan Fikes. Yang kelima, bagaimana cara pengadaan buku yang dilakukan perpustakaan. Oke, yang pertama, struktur pengurus perpustakaan Fikes. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama itu ada Ibu Dr. Lolita Sari M. Hum sebagai Kepala Perpustakaan Fakultas Kedokteran. Nah, Ibu Lolita Sari ini tidak memiliki staf. Yang kedua itu bisa dilihat Ibu Imas Fatona, Sarjana Ilmu Perpustakaan, lulusan Ilmu Perpustakaan sebagai staf Perpustakaan Fikes yang tidak memiliki Kepala Perpustakaan. Bisa dilihat yang di bawah, sehingga Ibu Loli dan Ibu Imas berkolaborasi sebagai kepala dan staf di perpustakaan FK dan Fikes. Nah, di sini kenapa pas waktu kita pemilihan fakultas itu, Ibu Loli ini nggak mau ada fakultas kedokteran? Terjawab kan di sini karena fakultas kedokteran dan fakultas ilmu kesehatan itu dijadi satu. Bisa dilihat yang di sebelah kanan itu ada Ibu Loli dan yang sebelah kiri itu ada Ibu Imas. Nah, untuk profilnya bisa dilihat di sini. Yang pertama, Ibu Lolita Sari sebagai statusnya PNS fungsional, kemudian jabatannya bisa dilihat. Kemudian di sini pendidikannya dari jenjang SD sampai S3. Kemudian kita lihat lagi penelitian. Di sini bisa dilihat penelitian ada 5 ya dari Ibu Lolita Sari. Kemudian pengabdian penghargaan karya jurnal. Nah, Ibu Lolita Sari bisa dilihat jurnalnya sangat banyak ya, ada 6 totalnya, mungkin sudah bertambah. Kemudian riwayat mengajar, bisa dilihat di sini dari tahun 2016 ya, bisa dilihat sampai tahun ini. Maaf ya, layarnya yang nggak muncul. Kenapa? Layarnya nggak muncul. Nggak muncul? Ya, cuman diganti bagiannya. Masih di bagian satu tadi. Udah, nggak muncul ya? Belum, belum. Oh ya sudah, bisa dilewat aja ya. Oke, di sini yang kedua, layanan apa saja yang disediakan perpustakaan Fakultas Ilmu Kesehatan. Bisa dilihat di sini. Yang pertama itu ada layanan sirkulasi, yang kedua layanan referensi, yang ketiga layanan wifi, yang keempat layanan internet PC, yang kelima layanan e-book, yang keenam layanan pendaftaran anggota. Oke, di sini saya langsung memberikan dokumentasi ya. Saya nggak ditaruh di akhir, saya langsung per slide aja karena mungkin akan merepotkan kelompok kami sendiri. Bisa dilihat yang pertama itu layanan sirkulasi. Dilihat di sebelah kanan paling bawah itu sirkulasi. Terus kemudian yang sebelah kiri atas itu ada referensi.
Yang itu sebelah kanan atas di situ ada layanan internet. Kemudian bisa dilihat yang bawah itu lumayan banyak ya yang sedang berdiskusi di sebelah kiri bawah. Nah, yang kemudian itu yang di tengah itu bisa dilihat itu kami juga nggak tahu itu ruang apa, mungkin itu adalah ruang diskusi atau kalau misalnya ada eh, mendapatkan anggaran atau apa mungkin ditayangkan di situ atau bagaimana. Mungkin bisa kita tanyakan sendiri ke Ibu Loli. Kemudian bisa dilihat di situ ya ada itunya apa welcome to FKIK Library, the Center of Excellence. Excellence. Eh, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hafni. Ya, yang ketiga itu ada pertanyaan dari koleksi buku apa saja yang disediakan oleh Perpustakaan Vikas. Nah, di Perpustakaan Vikas sendiri itu ada dua jenis buku. Yang pertama ada buku ajar, yang kedua ada buku bacaan. Nah, buku ajar sendiri itu ada buku tentang ilmu terkait ilmu kesehatan, yaitu ada tentang farmasi, keperawatan, apoteker, buku buku kesehatan masyarakat dan ilmu kedokteran. Buku ajar tersendiri itu um, terkait dengan prodi yang ada di Fikes. Nah, yang kedua itu ada buku bacaan. Buku bacaan tersendiri itu seputar ilmu kesehatan dan kedokteran, buku keagamaan, ilmu kesehatan ditandai serta buku keagamaan. Nah, buku buku ilmu kedokteran sendiri ditandai dengan tanda warna kuning, sedangkan buku ilmu kesehatan itu ditandai dengan warna biru seperti yang ada di contoh gambarnya. Ya, di sini mungkin menurut saya hal yang menarik ya. Bisa dilihat yang sebelah kanan itu bisa dibaca sendiri. Itu merupakan buku dalam bahasa Inggris ya, yang dimana mereka mengambil rujukan dari Barat, tapi tidak melupakan agama Islam. Bisa dilihat sebelah kiri itu ayat Al-Quran dan hadis, panduan praktis menemukan ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian bisa dilihat juga ensiklopedia mukjizat di mukjizat Al-Quran dan hadis. Ya, yang dimana walaupun kedokteran itu mungkin banyak dari barat yang berkembang, tapi kan untuk awal sumber ilmu kan dari Islam sendiri, kayak Ibnu Sina yang melahirkan ilmu tip gitu. Ini mungkin hal yang menarik bagi saya. Oke, bisa dilanjut saudara Rafni. Nah, cara mahasiswa mengakses koleksi perpustakaan Fikes pun sama dengan fakultas lainnya, yaitu bisa dilihat di opak perpustakaan Fikes, ada linknya. Terus software yang digunakan yaitu SLIMS, National Library Management System. Lanjut ya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, di yang pertama itu ada layar uh, opak Fikasnya, yang di tengah itu ada buku koleksi uh, ilmu kedokteran, dan yang di sebelah kanan yang warna biru itu adalah buku-buku ilmu kesehatan. Selanjutnya ya. Nah, bagaimana cara pengadaan buku yang ada di perpustakaan Fikas sendiri? Yaitu yang pertama, uh, pemberian anggaran tiap tahun dari fakultas. Nah, terus yang kedua ada pemberian dari perpustakaan pusat. Yang ketiga ada sumbangan dari dosen, bisa juga hibah dari dosen. Yang keempat itu ada hibah dari alumni dan dosen. Ya, di sini bisa dilihat ya. Yang sebelah kiri itu merupakan laporan daftar pengunjung perpustakaan. Jadi Kak, Ibu Imas berkata kalau
setiap bulannya itu pengunjung di Vikes itu bisa sampai 1.000 lebih orang-orangnya. Ya, bisa dilihat itu dari tahun 2015, 2016, 2017. Nah, bisa dilihat lagi yang di kanan itu, yang di kanan bawah itu kan ada lemari tas ya. Kayak di PPG juga ada kan. Nah, itu tertata rapi gitu kan ya. Tetapi di seberangnya itu bisa dilihat yang di atas mereka naruh tas penitipan itu di atas meja karena lemari-lemari yang untuk penitipan tas ini sudah penuh. Maka mereka ditaruh di sana. Jadi ya begitu sangat banyak ya pengunjung di sana. Tapi minus dari perpustakaan ini untuk lemari penitipan tas sangat minim. Oke, begitu saja dari kelompok kami. Sebelumnya eh, saya jelaskan dulu pengalaman observasi selama observasi itu ketika kita kami pertama kali datang ke sana kan salam terus ketemu Ibu Imas kan langsung kami mengajukan pertanyaan observasi. Kata Ibu Imas ke Ibu Loli aja gitu kan. Kemudian kami ketemu Ibu Loli, kata Ibu Loli jangan ke Ibu Imas aja karena ya Ibu Loli kan dosen kita sendiri. Jadinya terus juga kita disuruh juga untuk ke Vikes, jadinya ya sudah kita bertanya-tanya ke Ibu Imas. Dan inilah hasil pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Begitu Ibu. Oke, selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Silakan.